呀，师兄师姐，感恩上人说故事。师兄师姐，请起立，请合掌。烟消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体济师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Dan师兄师姐, selamat pagi ya. Hari ini tanggal 18 November 2024. Hari ini saya ditugaskan sebagai moderator bersama teman badik saya yaitu Sesiung Hardi ya. Mari sebelum kita mulai acara kegiatan Sinfas yang ini kita berdoa bersama ya Sesiung師姐ya kan. Dan silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人坚守心愿心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上到诸佛心。大家心后一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Silakan Sesiung Hardi. Ya, selamat pagi, Sesiung Stemen, KN,
Sesiung Tan Livin, kalian sangren, selamat pagi Sesiung Suci semua, kalian kepada tim Simfasang juga. Oke, mari saya langsung masuk ke intisari saja ya, Sesiung Tan Livin ya. Ya, silakan Siung, silakan. Oke, kalian Sesiung. Oke, kita masuk ke intisari yang pertama ya, Sesiung Chairman ya. Dewa Sakra memberikan persembahan. Buddha Prabhutarana menampakkan stupa permata sebagai wujud rasa hormat. Para makhluk pelindung Dharma juga datang dari langit untuk memperagung persamuhan sebagai wujud rasa hormat. Ini demi membangkitkan kekaguman orang-orang. Di sekeliling vihara Venufana, harum semerbak dan bebungaan yang berjatuhan membuat orang-orang membangkitkan rasa sukacita, rasa kagum, pikiran baik, dan rasa hormat. Dalam 5 hari, Dewa Sakra menciptakan kondisi yang membuat Raja Ajatasatru mencabut larangannya. Dewa Sakra adalah pelindung Dharma. Beliau adalah raja di alam surga Traya Sri Trimsa, yakni alam surga di atas bumi. Di mana ada Dharma, di sanalah para dewa, naga, dan makhluk surgawi melindungi Dharma. Orang-orang sering menyebut dewa langit yang dipuja oleh orang-orang, baik Dewa Sakra maupun Maha Brahma. Semuanya merupakan pelindung Dharma. Saya langsung masuk ke yang kedua aja ya, Sesiung Tan Livin ya. Ya, silakan Siung, ya silakan. Ya, kan? Yang kedua adalah tentang seorang umat yang berbaik hati. Tidak mencelakai orang, tidak menjadi orang jahat, tidak mencuri dan tidak merampok. Hanyalah kewajiban kita dalam kehidupan ini. Kewajiban ini sudah sepatutnya kita jalankan. Untuk menjadi orang baik, kita harus mempunyai ketekunan. Dalam hal apapun, kita harus berlapang dada. Saat ada orang yang tertimpa penderitaan dan bencana, kita harus segera bersumbangsi. Setelah bersumbangsi, kita tidak menuntut balasan. Dengan begitu, kita merasa tenang dan damai. Inilah orang baik yang sesungguhnya. Tidak melakukan kejahatan hanyalah kewajiban. Melakukan kebajikan menunjukkan kehidupan yang aktif dan bersemangat. Baik berbuat jahat maupun berbuat baik. Semuanya bermula dari sebersih niat kita. Kisah ini hendak memberitahu kita bahwa dalam keseharian kita harus menjaga kondisi batin yang tenang dan tulus. Terlebih lagi kita harus selalu bersedia untuk menolong orang. Lihatlah umat di kisah ini. Meskipun di dalam mimpi, dia tetap memiliki hati yang bersedia untuk menolong orang lain. Terlebih lagi dalam kehidupan nyatanya. Jadi, kita harus selalu menjaga pikiran kita harus selalu bertanya dan berefleksi ke dalam hati. Apakah dalam menghadapi orang dan masalah, kita sudah menggunakan hati yang tulus, serta tetap tenang saat menghadapi kondisi apapun. Untuk itu, kita harus bersungguh hati. Ya, demikian, Sesiung Tan Livin. Silakan. Baik, Sesiung Hardi, kan. Sesiung Suci, kali ini kita sepertinya dapat materi, yaitu tentang kebutuhan makan ya, dan kebutuhan sehari-hari, dan keteguhan hati menolong sesama makhluk hidup ya, serta keteguhan hati di jalan kebajikan menurut cerita tadi ya. Satu yang begitu, satu lagi yang tiap hari sembahyang di depan altar. Kalau menurut saya sih, kalau saya lihat dua cerita ini, saya coba gabungkan, kayaknya setiap manusia itu punya cerita yang berbeda. Ada yang bertekad, ada yang enggak. Penghasilan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, itu biasa ya, ya. Terus kita kan juga banyak dunia itu tidak bisa melihat
hati setiap manusia yang penuh dengan, kalau kita boleh jujur, banyak pura-pura ya, karena kita hidup dalam masyarakat. Terus juga kita tidak dapat melupakan kesedihan. Kita juga tidak bisa melepas keterikatan kita dengan orang yang kita cintai ataupun kita sayang ataupun anak keluarga kita. Ya. Terus juga kita setiap hari ini begitu bangun tidur, kalau kita mau jujur sih banyak pekerjaan yang tidak bisa selesai setiap hari. Gitu. Juga tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi hari esok seperti yang tadi itu tadi ya, tiba-tiba ada yang mau mencelakai, yaitu tidak kasih makan dengan banyak hasutan, gitu kan, gak ada yang tahu. Yang satunya lagi yaitu kita juga pas tarikan nafas terakhir, kita juga tidak akan tahu kapan akan terjadi. Benar ya? Terus maksudnya, saat kita ini mulai lahir, timbul di dunia ini, yaitu mulai hadir di kehidupan manusia ini, pasti itu banyak rintangan, itu master. Nah, kalau kita ibarat dari kalau kita dari umumnya itu kita menganggap bahwa sukses, semua orang mau sukses ya. Kalau kita sekarang ini kan mau suksesnya kan berupa materi ya. Kita juga jangan bilang bahwa hidup itu nggak perlu materi, itu nggak mungkin. Selain materi yang orang kejar ada nggak ya? Ada, tapi kita nggak bahas dulu ya. Setiap orang itu berpikir bahwa sukses itu mulai dari sekolah. Bahwa sekolah bisa membawa perubahan ekonomi yang menakjubkan. Bisa hidup bahagia, itu pasti ya, karena semua orang berpikir kan. Bisa kaya raya, bisa beli apapun yang kita mau. Apakah itu benar? Kalau menurut saya ya, saya sering bilang ke anak muda, bahwa kita bukan siram orang air dingin ya. Saya sering bilang bahwa sampai tamat S1 pun, dan lanjut sampai S2, yang namanya sekolah, itu bukan satu jalan untuk menikmati apapun yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau menurut saya sih, kuliah ataupun sekolah itu hanya satu pegangan, bukan jaminan, bukan insuran asuransi bahwa kita kalau di bidang pelajaran, hai hebat, luar biasa, saya pasti akan. Kalau menurut saya sih hampir rata-rata tidak begitu. Coba siswa-siswi lihat dengan menilai sendiri dari dulu waktu siswa-siswi mulai sekolah, ada yang kuliah, dari teman kita dulu ya. Berapa banyak yang bisa berhasil dalam kategori materi. Karena manusia umumnya kategori itu materi ya. Jadi kejar dulu tuh. Katanya kalau materi ada, semua selesai. Gitu. Bisa diselesaikan. Gitu. Pasti kalau kita berpikir itu kecil. Mungkin itu tidak ada. Kita perbesar lagi di lingkungan. Kita punya rumah, keluarga, ada nggak? Kalau kita boleh jujur, ayah kaya, anak belum tentu. Pupuko santai, tidak melewati 3 turunan. Kita perbesar lagi dalam satu kota. Apakah itu benar? Jawabannya, siswa itu juga udah tahu. Kita perbesar lagi satu negara. 1 tahun Indonesia yang tamat sarjana itu ada sekitar 2 juta. Katanya manusia lahir di Indonesia itu, katanya ya, ini nggak pasti ya, 2 juta lebih mungkin. Tapi yang tamat sarjana mungkin 1,5 juta, mungkin 1 juta, mungkin 2 juta. Seberapa banyak sarjana yang tamat dengan nilai menakjubkan bisa dapat pekerjaan yang bisa meningkatkan ekonomi gaya hidup. Itu satu masalah lagi. Saya rasa tidak. Gitu. Terus pas kita masuk ke tempat dunia kerja, bekerja di satu perusahaan, apakah itu juga jaminan bahwa itu orang bisa punya rumah 2, punya mobil mewah, anak bisa kuliah luar biasa, pasangannya bisa hidup dengan nyaman, tidak ada keributan secara ekonomi, apakah itu bisa ada jaminan? Jawabannya sih sebenarnya sederhana ya.
Satu perusahaan besar karyawan itu bisa 100.000 orang, 200.000 orang. Kalau yang luar biasa besar di dunia ini yang ada di China itu karyawannya 15 juta orang. Nah, berapa orang yang sukses? Itu hitungan jari sesuatu itu. Jadi kalau udah gini kan sepertinya kita ini kayak disiram air dingin, kayak air kulkas gitu, air es. Terus kalau menurut sistem ini bahwa tidak ada jaminan sukses, tapi hanya pegangan, terus kita bisa apa? Apalagi kalau kita masuk ke dunia kerja ya, dunia usaha atau kerja lah ya. Dunia usaha juga semua sama sukses itu cuma lika-liku, tidak ada kepastian. Harinya rame, besok sepi. Minggu depan rame, minggu depan seminggu tidak ada kirim. Terus kalau mau jaminan gimana? Bahwa kita itu pasti sukses. Tapi kan udah jelas ya, kalau kita secara manusiawi, dari sekolah sampai tamat, sampai masuk dunia kerja itu nggak ada jaminan. Kuliah itu hanya pegangan. Menurut saya, jangan diikuti kalau tidak setuju ya. Silakan tidak setuju ini bebas ya, karena kan hanya pendapat saya. Kalau menurut saya, kalau mau jaminan untuk sukses, maka kita harus mengikuti satu orang yang tepat. Kalau kita bisa mengikuti orang yang tepat, orang yang bijaksana, kita akan diberi kesempatan, kita akan diberi chance. Kedua, orang yang bisa memberikan pencerahan kepada kita, yaitu saat kita galau atau mungkin kita punya perilaku kurang baik, tidak sopan, ataupun kita salah jalan, ada orang yang bisa membimbing kita. Tiga, orang yang bisa menjadi panutan kita, yaitu orang yang sangat disiplin. Dia dari muda, yaitu tidak foya-foya, tidak macam-macam gaya hidupnya, tidak masuk keluar clubbing, yang sekarang kan tenar namanya clubbing ya. Kalau dulu kan tenar namanya diskotik ya, bahasa dulu. Zaman saya juga masih muda sekarang. Masih ganteng, kata Sejong Hati, barangan Sejong Hati. Sangat, sangat Sejong, masih sangat. Nah, yang keempat adalah orang yang punya tekad. Satu tekad yang tidak bisa diganti dan tidak akan goyang oleh terpana ini ataupun godaan berupa kehidupan nyaman, mewah, dan nah sesuatu tentang orang yang tepat ini kan saya lanjutkan setelah ini ya. Jadi kita bagi dua sesi ya, karena kan tadi ceritanya juga saya juga berusaha untuk gabungkan jadi satu. Sesuatu sehebat apapun kesaktian yang dimiliki oleh malaikat ataupun Buddha. Tadi kan ada ya, muncul malaikat Buddha ya. Pada sesi 2 itu patungnya ya. Yang sesi 1 cerita master yaitu pertemuan diskusi antar Buddha malaikat untuk memberikan Buddha petapa kita yang untuk makan gitu kan. Sehebat apapun kesaktian yang dimiliki oleh seorang malaikat atau Buddha, mereka kalau menurut saya ada 4 hal yang tidak akan mereka kerjakan. 4 ya. Kita bahas satu persatu. Apa itu? Satu, tidak akan melakukan perubahan terhadap hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu adalah karma. Karma tidak boleh dirubah dan tidak akan bisa. Contoh, ayah atau ibu kita, mereka itu mempunyai karma tersendiri. Sekaya apapun, kita tidak bisa bantu mereka. Mereka ini saat mereka sakit, saat masuk ruang operasi, kita tidak bisa membantu mereka. Mereka tetap harus menjalani tindakan dibedah pakai pisau. Tetap merasakan sakit, walaupun itu dibius sakit. Setelah sadar kita sakit. Berarti mereka tetap harus menjalani proses pisau bedah di kulit atau bedah di kepala.
benar ya Sis. Jadi kita ini baik anak ataupun saudara ataupun teman itu cuma bisa menggunakan uang ataupun kartu kredit yang lainnya untuk bayar biaya rumah sakitnya. Tapi kita ini tidak bisa menyelesaikan nasib mereka. Contoh bila orang tua kita sakit, ya benar, mereka hanya konsumsi obat ataupun kata trennya sekarang healing. Healing itu dulu namanya holiday, jalan-jalan. Apakah itu menyelesaikan? Bisa, hanya sesaat, itu happy saat itu dia jalan-jalan healing. Baik dia mau ke luar kota, atau dia ke luar negeri, atau dia mau panjat pohon kelapa, petik kelapa dirasa nikmat itu tepi pantai gitu ya. Kayak gini, wah gini. Itu hanya semua sesaat bisa diselesaikan, tapi tidak jangka panjang dan tidak bisa menyelesaikan masalah. Bahkan anak-anak kita juga begitu. Betapapun sayangnya kita terhadap mereka, kita berikan yang terbaik ke dia, di sekolah yang terbaik, pakaian terbaik, sepatu terbaik, pensil, semua yang terbaik, sampai dia tamat kuliah. Lebih ekstrim lagi, ada orang tua tahu anak yang sakit, dia berikan nyawanya kepada mereka. Nyawa itu berupa kasih sayang. Kebenaran itu, bukan bohongan. Orang tua memberikan ginjal, jantung kepada anak, itu ada terjadi. Anak memberikan jantung, ginjal kepada kita sebagai orang tua, itu bisa dihitung jari. Nah, kalau bahkan kita sudah memberikan nyawa, kasih kita yang terdalam, terbesar kepada mereka. Tapi kalau mereka ini anak ayah, kalau mereka tidak punya kemampuan, maka itu tetap suatu hal yang mubazir, apalagi tidak dihargai. Dianggap sebuah hal yang wajar lah. Lu berdua genit kok, lu berdua ingin menikah kok, lu orangnya berbuat karma, lahirlah saya di dunia ini. Ada nggak pemikiran ini? Ada. Ini tergantung kita punya pikiran, kita punya mulut, kita punya lidah. Semua hal bisa dibolak-balik pakai kata-kata. Tergantung mau tujuannya ke arah mana. Seperti saya sekarang ini nih, saya lagi bicara. Saya juga sedang memutarkan kata-kata supaya enak didengar dan masuk logika. Tapi kata-kata saya ini masih kata-kata yang positif. Karena saya tidak diperbolehkan bicara yang negatif. Dan saya juga tidak mau bicara yang negatif. Karena itu akan mencelakai orang. Saya hanya boleh kata-kata positif saya ungkapkan di sini. Tadi ini yang pertama yang saya pikir. Kita bilang ada 4 hal yang mudah, malaikat sesakti apapun tidak disayang. Yang pertama, itu tadi tidak melakukan perubahan terhadap hukum sebab akibat, karena mereka juga tidak mampu. Nomor 2, kalau cerita di kita punya nenek moyang zaman dahulu, kita kan banyak datang dari Asia ya, termasuk Indonesia. Nenek moyang kita itu ada istilah tabib. Kalau dulu di Indonesia dikenal sebagai dukun, katanya orang kita. Saya sih, aja dulu itu. Nenek moyang kita itu ada istilah tabib. Dulu tabib ataupun dokter, kalau istilah keren sekarang, tidak akan datang tanpa diundang. Jadi ya, kecuali sistem itu pejabat panggil, pejabat sakti. Kalau nggak datang besok gue cabut nyawa satu keluarga 7 turunan sampai ke keluarga sanak saudara. Kalau negara kita yang negara seberang sana yang masih zaman kerajaan tuh sekali cabut tuh nyawanya itu tahan sausukan, sekali potong tuh rumput sampai akar-akarnya, yaitu sampai ke turunan seluruh ada hubungan marga itu. Kenapa nenek moyang kita ada istilah tabib tidak datang tanpa diundang? Karena manusia bijaksana tidak akan sejalan dengan orang yang pikirannya sekotor. Nah ini kalau kita bahas lagi panjang, 2 jam nggak kelar. Seperti Pak Kuaten yang tahu ya, Pak Kuaten yang datangnya hitam dan putih. Kenapa? Karena pencerahan itu tidak bisa diwariskan. Gitu. Seperti cerita tadi yang di atas 1 dan 2, kalau lihat ya, kalau saya sih kurang lihat ya, karena saya bodoh ya, saya kurang ya.
Karena pencerahan itu tidak akan bisa diwariskan. Tidak seperti harta benda, uang, kita wariskan ke anak-anak kita. Dharma tidak bisa diminum dengan air. Jadi ya, karena dharma itu tidak ada bentuknya. Gimana diminum pakai air? Emangnya kayak zaman dulu kita punya nenek moyang, apa namanya itu? Hutawa apa namanya? Jimat ya. Jimat dibakar, taruh di gelas, terus kita minum katanya besok sembuh itu. Aduh, itu omong kosong lah itu. Tapi orang sampai sekarang masih yang banyak percaya loh. Ini udah semakin modern juga, ada yang masih percaya. Bahkan negara dengan teknologi maju aja masih banyak, masih percaya loh orang-orang. Nah, pencerahan tidak akan bisa diwariskan. Yang tadi saya bilang, dharma tidak bisa diminum dengan air. Artinya, manusia yang tidak ada niat untuk berubah, maka malaikat ataupun Buddha juga tidak bisa hadir di depannya. Hadir aja nggak bisa, gimana rubah ya? Nah, itu yang tadi nomor 2 ya. Sekarang kita masuk ke nomor 3 ya. Saya suka lupa juga. Yang 3, malaikat atau Buddha tidak bisa menolong manusia yang tidak ada jodoh dengan. Nah, ini kan kita sering dengar di simpat yang ini ya, di pembahasan ini oleh master ya, lupa contoh-contoh. Malaikat atau Buddha tidak bisa menolong manusia yang tidak ada jodoh dengannya. Contoh, kalau saya sih lebih suka contoh real yang gampang-gampang hidup kita ini ya. Jangan yang ruwet-ruwet lah, susah. Saya terkadang juga duduk ngok itu nggak ngerti juga. Seperti saya bilang ini kayak gini, gitu. Anak saya yang kasih saya nama itu saat saya makan pisang. Itu cerita sedikit ya, waktu anak saya umur 5 tahun, saya makan pisang, anak laki-laki saya umur 5 tahun dia bilang gini, Papa makan pisang itu nanti jadi gitu. Nah, saya UAA-nya ya. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan saya mau kasih contoh ya, bahwa malaikat atau Buddha tidak bisa menolong manusia yang tidak ada jodoh dengan contoh. Setelah hujan, maka rumput pasti akan tumbuh. Terkadang muncul pelangi, benar dong? Terkadang. Artinya, walaupun malaikat atau Buddha ada niat untuk membimbing orang, tapi tidak akan bisa kalau ketemu dengan manusia yang keras kepala. Selalu menganggap dirinya sangat penting, sangat tinggi harkat dan martabatnya. Termasuk saya ini orang keras kepala sih, jadi yang belajar saya aja ya, tidak bawa orang lain. Nah, tadi yang 3 ya. Yang keempat, niat baik sangat sulit menyadarkan, niat baik ya, karena ya, 4 adalah niat baik, sangat sulit untuk menyadarkan makhluk halus yang memang sedang menjalankan. Ya, saya katakan makhluk halus ya, kita tidak mengatakan makhluk terlihat ya. Welas asih sangat sulit menyeberangi manusia yang sadar akan serahkannya dia. Kalau saya sih sadar ya, saya sangat serakah, saya sangat duniawi. Setiap hari masih mencari nafkah, mencari materi, berupa kertas. Biaya hidup saya masih sangat serakah. Mereka sumbang yang ingin pengembalian karma baik miliaran kali lebih. Kalau kita sumbang nih, sumbang lah, hiasan nih, 1.000 perak. Tapi dalam doa kita mintanya 1 miliar kali lipat dari yang kita sumbangkan. Nah dong. Nah, Buddha atau malaikat tidak memenuhi keinginannya, maka mereka langsung maki di malaikat atau Buddha yang mereka sembah itu. Nah, biasanya mulutnya kalau orang bahasa Hokkien ngomong gini, wah ini nggak nyaring nih, dia punya wihara ini, tempat ibadah ini nggak nyaring nih. Tidak nyari kusyang ada, bohyang kalau orang Hokkien ngomong bohyang, Tai ya orang Tai ngomong bohyang, tidak nyaring, tidak bunyi. Saya sudah sumbang berapapun saya nggak kaya raya, karena tadi ulas asih sangat sulit menyeberangi manusia yang sadar, sebenarnya dia sadar akan keserakannya dia. Waktu pas dia sembahyang dia sumbang 1.000 mintanya 1 miliar kali lipat. 1 miliar kali lipat kali 1.000 berarti 1.000. Kau juga tahu gitu. Sehari juga tahu tuh. Nah, itu udah 4 efisiensi ya. Sekarang udah selesai 4 itu, maaf. Kita lanjut ya. Terus yang kedua, malaikat atau Buddha itu juga menyerah melihat kemunafikan para manusia. Contohnya,
saat kita ingin memasuki tempat ibadah dan kita diwajibkan beli tiket, maka kita juga mulai ragu apakah malaikat itu yang benar kan? Kalau dipakai buat secara baik-baik untuk kemanusiaan itu beda. Tapi saat kita ada kan kita juga memasuki beberapa tempat ibadah. Kalau saya kan tadi kan katakan diwajibkan beli tiket ya. Sebenarnya ada juga yang diwajibkan untuk menyumbang berapa banyak penghasilan dia setiap bulan. Ada ya, kita nggak sebut. Maka kita juga harusnya mulai ragu apakah yang disembah itu malaikat atau Tuhan itu. Jawabannya udah tahu sih. Kertas uang kertas itu ngalir kemana. Itu contoh banyak ya di Indonesia. Saat tempat ibadah di atas gunung mulai pasang alat anti petir, tempat ibadah kan banyak di atas gunung ya, ada segala macam lah, ada patung kan di Amerika Latin juga ada patung tinggi kan, di Asia juga ada patung tinggi kan. Nah, saat tempat ibadah di atas gunung mulai dipasang alat anti petir, apa yang kita artinya malaikat ataupun Tuhan juga tidak sangat melindungi manusia dari sengatan yang ada kenapa kok. Sini sih ada dengar suara saya nggak? Itu hari ada dengar suara Ada saya sesuatu ada Pak. Sesungguhnya jadi freeze. serahkan manusia yang tidak ada jodoh karma baik dengan para malaikat. Tuhan yang mereka sembah. Kalau dia sendiri sebagai Tuhan yang di atas atau malaikat di atas gunung aja pasang alat petir, berarti mereka sendiri juga tidak bisa melindungi diri sendiri atau dia melindungi manusia. Saat para pemimpin kerohanian mulai rajin memungut sumbangan untuk diri sendiri, maka malaikat ataupun budak ataupun Tuhan juga sudah mulai menjauh dan tidak bisa memanfaatkan cita kasih lagi di hati mereka yang sama. Itu dia sebetulnya. Karena manusia itu sama. Dan yang terakhir sebetulnya, kalau kita menyembah para malaikat bisa menjadi kaya raya, makmur. Kita ke tempat ibadah ya. Sesungguhnya masih bisa nggak sih masuk ke tempat, ke pintu, jangan masuk ke pintunya aja bisa nggak? Maka sesungguhnya pintu ibadah pun tidak bisa masuk. Kenapa? Saya ulang ya. Kalau kita menyembah dan memohon kepada para Tuhan malaikat untuk jadi kaya raya dan makmur, itu bisa kaya raya dan makmur, maka pintu tempat ibadah aja sesungguhnya tidak bisa masuk. Ini dikarenakan ada miliaran manusia yang setiap hari berdesakan ini masuk ke tempat ibadah yang katanya sakti tersebut. Kalau kita di Jakarta, tempat ibadah itu, tapi orang ngantri sampai ke Surabaya atau ke Bali, itu sampai di atas laut aja bisa berdiri kali itu manusia ya. Ada yang pengen kayanya. Ngantri itu sampai ke ujung sana, berdiri semua sampai dari Jakarta sampai ke Bali, nyebrang pulau, nyebrang air aja udah nggak ada apa-apanya, tenggelam pun rela mereka itu. Benar ya? Kalau jadi petani tradisional itu bisa kaya, maka lahan untuk bercocok tanam pun sudah tidak ada. Yang ada sekarang, kita merambah hutan, merambah pegunungan untuk dijadikan properti tempat tinggal kita. Ya, kalau boleh katakan, kalau bertani secara tradisional bisa menjadi kaya raya, maka lahan pun sudah tidak ada lagi. Nah, ini yang paling saya suka nih. Terus ingat gak dulu di Indonesia ini kita nih ada forecast SD yang itu yang dilegalkan oleh pemerintah kita. Nah, ada ya. Kalau beli lotre ya bisa dapat hadiah pertama, maka sesungguhnya
mungkin bisa beli satu lembar lotre tersebut dulu dengan harga 1.000 perak. Dan kalau ada pun, nah kita bilang ya luar negeri aja. Luar negeri kalau nggak salah 3 dolar ya. Ada juga yang 4 dolar, ada juga yang 1 dolar ya. Kalaupun lotre tersebut masih ada, maka siswa-siswi tidak mungkin bisa membeli dengan begitu murahnya selembar lotre tersebut yang dengan harga hanya 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar untuk dapat hadiah jackpot sebesar mungkin 2,5 juta dolar, 5 juta dolar. Kan jackpot di Amerika pernah ada satu orang dapat, seingat saya, itu sebesar 300 juta US dollar. Gak mungkin ya kalau bisa menang ya. Nah, siswa-siswi. Untuk mencapai kesuksesan dalam bentuk bahagia, kita bilang bahagia ya, batin tenang, tidak terikat oleh belenggu penderitaan keinginan yang tiada batas. Maka, nah ini kembali yang tadi saya tangguhkan kita sesi di atas. Maka yang penting adalah mengikuti orang yang tepat. Bukan seperti cerita saya tadi, sembah sana, sembah sini, minta sumbangan ini itu ya. Siapa orang tersebut? Kalau saya sih tahu dah, yang disingkatnya sudah pasti tahu jawabannya ya. Orang yang tepat itu siapa? Yang tadi saya sebut 4 hal. Ya. Di atas kalau tadi tidak ada ingat ya. Saya udah lupa. Saya ini orang kurang sekali, kurang daya ingat. Tapi yang saya tahu bahwa kalau orang tepat itu adalah Master Cheng Yen. Master sudah memberikan kita contoh apa yang selalu dipegang teguh. Tidak egois, setiap detik memperhatikan penderitaan dunia. Ini dilaksanakan sampai sekarang di situ. Yang tadi saya sebut orang yang tepat. Jadi bukan sertifikat ijazah kita yang cum laude, bukan kita S2, bukan kita MBA gelarnya, Master of Business Management Administration ya, MBA ya. Bukan itu. Bukan juga gelar kita sebagai seorang profesor. Bukan karena otak kita pintar, bukan. Kebetulan ini jidat saya gede aja nih. Tapi saya bukan orang pintar ya. Nah, setiap hari master kita disiplin, bangun sampai usia 80 lebih. Ceramah, mengasihi, dan membantu semua makhluk hidup. Meringankan penderitaan. Penderitaan apa? Penderitaan cinta kasih manusia yang dangkal, kecil banget itu loh. Yang cinta saya di atas. Master juga setiap hari memberikan jalan setapak demi setapak sesuai dengan kemampuan otak setiap manusia, yaitu berupa cerita kartun gambaran melalui cerita yang mudah dipahami. Kalau saya ngomong jujur juga nih ya, saya salutnya sini. Saya juga sekarang mengekang diri sendiri untuk tidak nih mengekang ya, kecuali kondisi tubuh saya tidak kuat, saya terpaksa harus ya, karena perjalanan jauh. Master kita sampai detik ini 80 lebih mengorbankan diri sendiri demi semua makhluk hidup dengan tidak pernah mengkonsumsi atau memakai barang mewah. Benar ya siswa itu. Saya orang bandel, saya orang dulu, saya orang yang sangat susah diyakini karena saya tahu sifat manusia itu hatinya seperti apa. Tapi kita punya masker, bisa sampai sekarang umur 84 tidak mengkonsumsi ataupun memakai barang mewah. Hanya selembar baju biru itu. Tidak ada hiasan, tidak ada macam-macam. Tidak ada berlian, tidak ada masih sini gode-gode. Nah, seperti itu. Bahkan Master Cheng Yen juga tidak pernah keluar negeri seperti yang kita lakukan dengan berkoyak-koyak. Benar sini ya. Jadi ini ringkasan saya cerita tentang 2 cerita di atas. Semoga ini ada nyambung, nggak nyambung mohon maaf. Ya kan, hanya susun kan antara orang. Silakan si hadir lanjut, mungkin ada yang mau sharing. Baik, kalian langsung tanggapi.
Mari Siung Steven, kita ada yang mau berkomentar atau sharing dengan kita semua di sini. Silakan. Tadi Secie Vivi yang sih ya. Tadi udah saya. Apa Secie masih mau sharing sama kita Secie Vivi dan? Atau Secie yang lain? Oh baik, Secie Gunawati, selamat pagi. Cawaan Secie, silakan Secie Gunawati. Selamat pagi, Sesiung Hardi dan Sesiung Tan Livin, Pagi Secie. Kanten, Sangren Suo Fuse. Selamat pagi, Sesiung Secemen. Salam sehat ya untuk kita semua. Saya melihat-lihat kok Vivilian Sece belum raise hand ya. Ya sudahlah, saya ambil kesempatan ini. Sungguh luar biasa ya Tan Livin Sesiung yang memberikan sharingnya ya. Memang ya jalinan jodoh kita ya, murid dan guru ya, yang seperti kita ketahui ya, itu siapa guru kita ya, inilah karena kita tekun, bersemangat, bersungguh hati ya, menapaki jalan bodhisatwa ya, inilah penuntun kita, inilah pembimbing kita, inilah guru kita, teladan kita, panutan kita ya. Tadi Tan Livin Sesiung juga sudah banyak ya memberikan motivasi ya, bagaimana ya kita tuh ya pada dasarnya memang prinsip kebenaran yang diajarkan ini ya, yang selalu kita dengar ya, yang selalu kita pahami, untuk kita renungkan, kemudian untuk kita praktekkan ya, yaitu memang yang kebenaran yang masuk akal ya, bukan yang membabi buta, yang tahayul begitu ya. Jadi tadi si Tan Livin Sesiung mengatakan saya ganteng, emang masih muda ya, seperti itulah ya, masih berkegiatan, masih mencari materi ya, karena ya begitulah ya seorang ayah pengasih ya. Nah ini ayah pengasih di dunia saha ya, itu selalu memikirkan keutuhan rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga ya. Jadi bagaimana supaya keutuhan rumah tangga saya ini, keharmonisan rumah tangga saya ini selalu terjaga ya, selalu ada ya, nggak ya perselisihan ya, gesekan ya, namanya kita selalu bersentuhan setiap hari, selalu interaksi ya, itu pasti ada, tapi dengan sukacita di dalam dharma ya, karena saya juga lihat ternyata Sesiung Tan itu luar biasa ya, istrinya itu seorang komite ya, saya benar-benar sangat kagum ya, banyak ternyata ya, karena saya tuh baru terbuka ya, baru terbuka tuh mata saya ya, pikiran saya, hati saya, wah ini panutan saya ternyata banyaknya luar biasa ya, Sesiung Joni, suami istri, sehoklai, yang dilihat dengan mata kepala sendiri ya, Puspa Sece ya, itu mungkin nanti kalau semakin saya banyak melihat ternyata wah saya nih berarti harus lebih bersemangat ya, supaya bisa menjadi teladan seperti mereka gitu ya. Di Ong Chi Wei juga ya, saya nggak sangka saya juga sangat kagum ya, ternyata Ratna Secie tuh sudah komite ya, wah di luar sana tuh benar-benar ya. Nah itulah ya, karena apa ya, karena benar-benar mempraktekkan keteladanannya
master kita, guru kita ya. Nah, guru kita juga kan berpegang pada 6 kata ya, demi ajaran Buddha, demi semua makhluk. Jadi diteruskan dari kakek guru kita ya, Master Insun sampai ke master ya, nanti sampai kita ya, generasi pertama dari master ya. Ini kita juga harus menjadi teladan ya di orang-orang di luar sana. Semoga ya khususnya ya ini ya yang saya lihat, yang saya kagumi ya. Saya sih belum apa-apanya, saya baru mau belajar melangkahkan kaki ya. Semoga saya bisa mengikuti seperti Sesiung Secemen ya, yang suami istri bisa sama-sama menapaki di jalan bodhisattva ini ya. Sungguh luar biasa ya. Saya benar-benar kagum sekali ya, orang yang penuh dengan terbangkitkannya ya, cinta kasih, welas asih, sukacita ya. Ya saya yakin ya batin mereka pasti sudah seimbang ya. Jadi hal apapun ya, mereka tidak pernah bergejolak lagi ya. Kalau kita kan ada gesekan dikit saja udah wah ini batin sudah berdebar-debar ya. Tapi kalau mereka karena sudah langkahnya ya sudah jauh dan selalu sukacita di dalam dharma ya, bukti nyata ya di sini ya, bisa terlihat ya di setiap pagi menghirup harumnya dharma ya. Itu bukti nyatanya ya, kita bisa lihat dan bisa dipraktekannya secara nyata ya. Karena apa? Karena mereka ingin batinnya itu damai, tenang ya, seimbang. Dan menghadapi hal apapun dengan sukacita di dalam dharma, mereka tuh merasa biasa-biasa saja gitu. Mereka wah hebat sekali ya. Mereka mendapat pujian apapun ya biasa saja gitu. Wah bisnisnya maju sekali ya, biasa saja gitu ya. Tapi kalau orang yang banyak ya, termasuk saya nih, masih banyak memiliki ya, batinnya ini masih banyak memiliki 3 racun ya, 5 racun ya. Itulah masih sering bergejolak ya. Wah ini saya masih kepengen banget nih barang ini, makanan lezat ini saya masih suka sekali. Nah itu karena apa? Nafsu keinginan akan keserakahan, ketamakan. Udah punya 1 pengen 2, udah punya 2 pengen 3, udah mencicipi ini pengen itu, udah mencicipi itu pengen ini ya, begitu ya. Terus rasa dendam, benci, iri ya. Nah itu juga selalu menghantui ya, menghantui batin kita ya. Awalnya ya mungkin dari kegelapan batin ya. Kita mau belajar, batin kita ini gelap, selalu timbul noda-noda batin ya. Makanya nanti kita bisa mengikis ya, khususnya saya bisa mengikis ketamakan saya, keserakahan saya, dendam, benci, iri hati saya ya. Kemudian kesombongan ya, wah saya nih lulusan ini, saya nih orang hebat ya, yang tadi Tanifin Sesiung juga sudah sharingkan ya. Apakah suatu gelar ya, apakah suatu kehebatan, apakah suatu nama baik ya, itu menenangkan batin kita? Belum tentu ya. Nah itulah kenapa kita melatih diri untuk melatih batin. Kenapa dikatakan guru itu adalah sandaran batin ya. Memang benar ya, guru itu master ya. Kan guru kita adalah master Cheng. Nah inilah sandaran batin saya ya. Bagaimana saya ini berharap ya kepada sandaran batin saya ini, bagaimana supaya saya bisa belajar melatih batin saya ini kepada guru saya, kepada sandaran batin saya ini,
menjadi batin yang tenang, batin yang selalu sukacita, batin yang selalu damai. Setiap hari apapun yang saya hadapi, saya selalu mau belajar. Ya, memang itu ya yang selalu kita simpan di dalam hati baik-baik ya adalah dharma. Apa itu dharma? Itu ajaran kebenaran. Apa itu ajaran kebenaran? Yaitu hal-hal yang baik. Bagaimana supaya batin kita ini tenang, damai, ya, tentram, bahagia, sukacita, ya. Ya itu memang harus belajar, ya. Memang harus sering-sering dengar harum menghirup harumnya dharma, sering-sering ikut ya baca sendiri kalau bisa merenungkan, bisa memahami, bisa mempraktekannya ya sangat beruntung ya. Tapi kalau bagi saya ya itu kan tergantung kapasitas ya. Mungkin Sesung Secemen Mitra Bajik, saya dengan membaca saja saya begitu terjun ke tengah masyarakat, saya akan tetap melangkah jalan bodhisattva ini. Saya tidak akan berhenti, apalagi mundur ya. Ya semoga ya demikianlah adanya. Tergantung dari kapasitas kita masing-masing ya. Bagi saya, karena saya kurang banyak membaca, kebanyakan saya tuh bekerja, jadi saya tuh fokus saya tuh pada saat Sinfasyang setiap pagi tuh sangat betul-betul saya manfaatkan kesempatan ini. Karena begitu selesai Sinfasyang udah langsung tubruk tumpukan piring, udah langsung tubruk cucian baju ya. Jadi betul-betul bagi saya ya itu sangat bermanfaat. Manfaatnya sungguh luar biasa ya. Mungkin Sesung Secemen juga banyak ya yang terinspirasi dari mengikuti Sinfasyang ini juga ya, dengan mendengar ya dengan melihat tayangan video ya, kemudian menyimaknya ya, kemudian memahaminya, merenungkannya, mempraktekannya. Nah itulah harapan guru kita ya, sandaran batin kita ya. Karena memang kalau kita sudah tadi dikatakan sama Sesung Tan ya, itu kalau kita memang sudah yakin, sudah percaya ya terhadap sandaran batin kita ini, guru kita, ya memang apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, apa yang harus dilakukan, itu memang kita harus lakukan dalam tindakan nyata ya, dalam kehidupan sehari-hari ya. Memang dharma ini tidak terlepas ya dari kehidupan kita sehari-hari ya. Makanya kan selalu dikatakan di dalam 37 buku yang master, kan buku master banyak ya mencetak buku, mengarang buku ya, menginspirasi kita ya, khususnya ini 37 faktor pencerahan jilid 1 dan jilid 2. Saya juga belum baca habis karena saya tuh memang nggak pernah sempat baca, begitu baca itu ngantuk ya. Makanya saya selalu berusaha untuk mendengar sharing siapapun ya yang bicara tuh saya suka gitu, saya suka banget mendengar. Nah nanti saya bisa renungkan ya. Nah itu kan katanya ya di situ ya kisah-kisahnya yang master berikan itu ya tidak jauh dari kehidupan sehari-hari ya. Ya memang sih bagaimana kita menjaga pintu karma, 3 pintu karma kita supaya kita selalu di dalam gudang kesadaran tertimbunnya karma yang baik ya. Nah itu kan kita harus menjaga. Bagaimana caranya? Ya 6 paramita dan ribuan prakteknya. Nah itu juga harus dipraktekkan ya. Apa? Ya bukan sekedar hafal di luar kepala. Oh saya hafal 6 paramita tuh dana, terus sila ya saya harus praktekkan, saya harus jalankan ya. Sila, terus kanti kesabaran ya, terus wirya semangat,
terus fokus ya, konsentrasi ya. Nah, nanti akan menumbuhkan kebijaksanaan. Jadi kalau kita cuma mempraktekkan 5 paramita itu belum cukup katanya. Jadi harus bisa membangkitkan kebijaksanaan ya. Terus saya tahu hidup ini penderitaan. Saya tahu kok cara untuk melenyapkannya, ada kok jalan untuk melenyapkan penderitaan. Berpandangan kita harus benar, pikiran kita harus benar, ucapan kita harus benar, perbuatan kita harus benar, mata pencaharian kita harus benar, upaya kita harus benar, perhatian kita harus benar, konsentrasi, wah semuanya hafal gitu ya. Ya, tapi ya pada saat praktek ya, menghadapi kenyataannya ya, wah, aduh ini kenapa ya saya kok bisa begini ya, aduh kenapa ya kok kita bisa begini ya. Padahal setiap hari berbuat baik, setiap hari berucap baik, setiap hari berpikir baik. Kenapa bisa begini? Wah, batinnya bergejolak lagi ya. Nah, itulah jadi ya kita ya kalau bisa ya belajar, kemudian bisa mempraktekannya. Mempraktekannya berarti kita bisa menerima apapun kondisi yang akan kita temukan ya. Kita berinteraksi dengan manusia atau dengan orang ya, kita dengan menemukan masalah ya, kita menemukan benda ya. Nah, benda itu kan juga 5 objek, 5 indera bersentuhan dengan 5 objek ya. 6 indera ya, termasuk salah satunya pikiran itu bersentuhan dengan 6 objek ya. Jadi 5 indera atau 6 indera bersentuhan dengan 6 objek. Nah, itulah yang menjadi kerisauan-kerisauan di dalam batin kita. Makanya saya juga baru tersadarkan, oh ternyata saya nih belajar mau melatih batin ya. Ya itulah makanya sungguh luar biasa ya. Sangat sangat kangen ya kepada tim Sinfasyang ya, setiap hari menyajikan kita, memberikan kita ya nutrisi yang menyehatkan untuk batin kita ya, khususnya saya nih ya, untuk batin saya setiap hari ya nggak bosen, nggak males ya, nggak merasa aduh capek banget ya, yang didengar itu lagi ya, bukan itu ya, bagi saya tuh bukan itu, tapi malah oh ternyata saya nih harus begini ya, oh ternyata nih harus begitu ya, tapi begini begitunya yang positif ya, jangan yang negatif ya, karena semua yang kita lakukan, kita ucapkan, kita pikirkan, alam semesta ya bisa melihat dan mendengar. Itu kita harus yakini ya, karena kalau kita sudah memutuskan untuk sandaran batin kita adalah seorang master Cheng, maka kita harus meyakini ya, kita harus memiliki tekad dan kita harus memiliki ikrar, karena dengan adanya tekad ya pasti kita memiliki kekuatan. Itu saja ya Hardi Sesyung dan Tan Livin Sesyung yang bisa saya sharingkan. Kangen Sesyung Hardi dan Sesyung Tan Livin, kangen Sesyung Secemen. Baik Sece Gunawati, kangen ya sharingnya. Terima kasih atas sharingnya hari ini. Dan Sesyung Tan Livin, bagaimana, kita belum ada yang resen atau kita kekut saja Sesyung? Coba tunggu sebentar, mungkin ada yang resen. Mungkin ini ada, ini mungkin Sesyung atau oh ya, Vivian Sece ya. Silakan Cawan Sece Vivian, silakan Sece. 感恩三人开始，感恩师兄师姐，感恩Tang Livin dan Hardi Sesyung. Dalam ceramah Master, bertekad belayar bersama dan membina karakter dengan hati yang murni.
merger bergabungnya dua universitas, yaitu Universitas Sains dan Teknologi Seci dan juga Fakultas Keperawatan ya, dan menjadi Universitas Seci. Dan lagu yang dipakai adalah masih dari Fakultas Keperawatan yang berbunyi, bunga teratai akan bermekaran. Janganlah membiarkan bunga teratai di dalam hati layu begitu saja. Membuat kuntum demi kuntum teratai di kolam besar ini bermekaran. Master berharap para mahasiswa kita bisa memiliki hati seperti bunga teratai. Meski bunga teratai tumbuh di kolam berlumpur, tapi tidak ternoda oleh lumpur. Para mahasiswa yang kita bina bisa murni dan tanpa noda seperti bunga teratai agar mereka bisa bersumbangsi bagi masyarakat. Inilah tujuan mendirikan Fakultas Keperawatan. Lautan ilmu kedokteran sangat luas dan kita memiliki jalinan jodoh untuk berlayar bersama. Master memiliki dua permintaan untuk kampus. Satu, menerapkan pola makan vegetaris di area kampus kita. Dan juga bervegetarian secara natural akan menjadi pribadi yang baik dan bisa menjernihkan tubuh dan hati. Dengan hati yang jernih, seseorang akan berhati bajik. Dan yang kedua, memberlakukan aturan yang memakai seragam. Ini citra dan karakter kampus kita. Semua staf dan mahasiswa memakai seragam terlihat setara dan mempermudah semua orang untuk menjalin interaksi dan komunikasi yang positif. Mahasiswa bisa menumbuhkan kebajikan di dalam hati dan juga menunjukkan kerapian dari penampilan mereka. Para profesor dan dosen, dari seragam kita bisa langsung tahu jabatan seseorang. Pendidikan, pembinaan karakter, kita ini dapat menilai karakter seseorang dari perilaku, seperti saat berbicara, bertindak, berjalan. Dan Master bersyukur kepada segenap dosen, profesor, dan staf misi pendidikan bersama-sama mengarungi lautan pengetahuan dengan kesatuan tekad. Bagai bunga teratai yang murni tanpa noda, meski tumbuh di kolam berlumpur. Membangun citra yang baik dan berlayar bersama dengan perahu cinta kasih. Menjadi teladan dengan penampilan sederhana dan elegan serta bersikap baik. Bertekad mengarungi lautan pengetahuan dan membina karakter. Cảm ơn sư Siong sư chị. Baik, Kan En Suci Liang. Silakan habis itu. Siang Suci mungkin ada yang masih mau resen. Kita tunggu. Ya, agak sepi hari ini sesi. Kita lihat Ya. karena sepinya. Atau saya coba mungkin saya dengar dari tadi sharing Suci Liang dan Suci Tinawati ya. Saya coba menurut saya aja ya, Suci ya. Menurut saya dan kita coba kaitkan dengan ceramah master yang setiap hari ya. Jadi kalau yang sharing tadi Suci Tinawati dan sharing Suci Liang, saya rasa nih mungkin ada kaitannya ya. Kalau dalam bahasa Mandarin, ni ye ji jiao de shi, ni ye ji jiao de shi. Jadi Anda makin memperhitungkan untung rugi. Nah, ni jiu ye shi yimang, maka Anda akan makin terjerumus dalam kebodohan ataupun kegalauan
Tapi nanti makin pusing gitu ya. 你越计较钱财, Anda makin memperhitungkan selalu berhitung harta Anda berapa, ya, 钱财ya. 那你就越穷苦, nah Anda akan merasa makin miskin. 你越计较真相, Anda makin menuntut namanya satu kebenaran. Dan satu case ini Anda benar, tapi Anda disalahkan. Kalau Anda makin mencari pembenaran dan memang itu benar untuk Anda di depan umum, nah, nah Anda akan menderita oleh keinginan Anda untuk membuktikan bahwa Anda itu benar, walaupun memang Anda benar. Jadi kalau menurut saya sih ya, saya juga belajar ya, bukan saya tahu ya. 这人生呢，不就是忙不了、忘不了昨天，忙不完的今天。Kita manusia ini nggak bisa melupakan hal-hal yang negatif ya, atau kemarin-kemarin. Kalau yang bahagia untungnya buat dia pasti ingat ya. Itu kita itu sebenarnya hilang, tapi banyak negatif yang lebih banyak terdampar ke kita punya hati nurani pikiran kita. Dan mampu antar cincin kerjaan kita hari ini jadi tidak terselesaikan karena kita sibuk dengan memikirkan apa yang terjadi kemarin dan bukan gitu dengan luar gila ya, dengan kata-kata si anu ini, gua masa muka gua mau taruh mana, biasa tuh manusia paling suka lah itu muka gua tuh taruh mana. Saya heran kalau gitu ini ya. Terutama orang-orang ya, kok sedikit kalau ngomong tuh otaknya gampang tengah, muka gue mau taruh mana. Padahal mukanya nempel di kepala dia itu. Itu saya sering ngomong juga itu. Sekarang saya rasa ini orang ngerti nggak sih ada kaca nggak sih di depan rumah dia, di kamar mandi lah gitu. Kenapa harus selalu memperhitungkan muka gue mau taruh mana? Emang mukamu kalau nggak ngomong besar emang nggak bisa. Ya manusia kan banyak omong besar ya di depan umum gitu. Padahal dia nggak ada apa-apanya, itu semua cuma sekilas, belum tentu jangka panjang, tapi omongannya udah gedenya udah kayak apa gitu ya. Jadi muka gue mau taruh mana gitu, selalu ya. Ya. Lanjut ya, kalau itu nanti ngomong kepanjangan. Siang pun tahu tak mungkin hari esok yang kita juga tidak tahu apa yang terjadi. Terakhir, 最后不知道会消失在哪一天. Artinya ya sampai akhir pun kita nggak tahu kita akan hilang di mana, kita akan bye-bye di mana. Ya mungkin sekarang marah-marah, atau mungkin sekarang lagi omong besar, omong kosong, gede-gedein kan demi muka kan. Besok begitu dia masuk ke balik-balik, dia udah selesai, dia udah tumbang, serangan jantung kan. Kayak kemarin ada yang teman kita punya rekan baju, saudaranya meninggal kan, kena serangan jantung tiba-tiba di City kan, ke tempat. Baru masuk UGD katanya, tapi selesai nggak sempat diambil tindakan. Jadi 最后不知道会消失在哪一天dan bye-bye gimana. Nah itu bagi orang-orang yang mungkin suka muka gue mau taruh mana, itu nggak perlu lah. Ya orang juga tahu kok siapa kamu kok. Kalau kita orang yang makin berkualitas itu nggak akan banyak mulut, nggak akan omong besar di depan umum yang tidak ada itu ya. Supaya mengangkat harga diri dia merasa wah dia udah happy lah terbang ke langit tingkat 7 mungkin. Maka dari itu, Toy, dia sesuai nggak usah lah. Hal-hal gini tuh dia dibesar-besarkan atau dia harus diutamakan gitu. Meyo ini tertungsi ya, hal-hal yang tidak berguna. Kayak tadi saya sering ngomong itu, muka mau taruh mana, mau pamer, mau ini, mau itu ya, mau omong kosong. Nggak perlulah hal-hal seperti itu gitu ya. Biarlah orang mengatakan kita, lihat kita apa nih, kita seperti apa, kita ini bodoh, jelek, kurang rapi, ya biarin lah. Kaisin hao, bahagialah jalan kita. Kausing, 那怎么样？怎么高兴？怎么看我们的未来？
Jadi itu gimana kita menenangkan batin kita, melihat masa depan kita seperti apa. Selalu saya bilang bahwa mulut itu nempel di kepala orang. Kita tidak bisa menyuruh, you, mulutmu dijaga. Gak mungkin. Mulut nempel depan dia, ya depan kita, ya dia balik badan, dia nggak usah lagi kan. Gak usah dipusingin lah. Kalaupun kita dijelek-jelekin, ya udah kita happy aja, terima kasih. Apalagi saya masih hadis suka bercanda kan sama teman-temannya. Ya terima kasih aja, kita ketawa-tawa, ledek saling kissing-kissing ya, ketawa-tawa antar teman ya. Jadi kan kita makin ibaratnya kita bisa tidaklah terlalu mempermasalahkan omongan orang, suara orang lah, kayak nyanyian. Anggap aja itu satu nyanyian lah. Ngapain apa aja, kita terserah lah, kita juga nggak dikasih makan kan. Kita juga makan sendiri, nggak disuapin kan. Minum juga minum sendiri, nggak mungkin diambilin terus ya, kecuali kita sama-sama makan satu meja. Nah itu mungkin saling ngambilin, saling kasih itu iya, tapi nggak mungkin kita disuapin, kita nggak mungkin dikasih minum begini ya, kayak ada botol susu gitu. Jadi nggak perlulah, yaitu kita kuciciau lah, untung rugi jangan dihitungin lah. Kita sama-sama hidup lah dengan damai, pikiran tenang kan. Saya rasa itu begitu tadi sharingnya Cici Gunawati sama sharingnya Cici Leng ya, begitu ya, kanan ya, Cici. Nah, silakan Cici, mungkin masih ada yang mau berbagi, silakan. Mungkin para senior kita yang ingin berbagi, banyak senior kita di sini saya lihat. Ada yang resen ya Cici? Oh iya, ada Linda ya. Silakan pagi Cici Linda dari Batam ya. Silakan Cici pagi. Pagi Hardi Sesyong ya. Sama pagi sama Tan Livin Sesyong. Pagi ya. Pagi moderator hari ini ya, dua moderator pada hari ini. Kan sang ren so kushi. Pagi semua Sesyong Sejie. Hari ini sangat seru ya. Sangat seru. Saya sebenarnya nggak tahu sih mau sharing apa ya. Tapi ikut juga lah sharing-sharing ya. Ikut juga lah sharing-sharing karena belum ada yang mau sharing ya saya. Jadi untuk isi waktu sebentar saja. Jadi memang kita sangat semua makhluk ini memang sangat membutuhkan untuk belajar Dharma. Dan juga harus ada guru ya, guru yang begitu welas asih dan kebijaksanaan ya, yang tidak pernah ketinggalan ya waktunya untuk membimbing kita. Kalau semua makhluk itu tidak mendengar Dharma, ya tentu saja kita akan berbeda ya, akan terseret oleh duniawi. Sangat banyak ya, ketika kita masuk ke masyarakat ya, itu sangat banyak. Mereka gimana? Ya tentu saja semua orang tuh memiliki mata, hidung, mulut, telinga. Mereka bisa melihat, mereka bisa mendengarkan, ya. Mereka juga bisa menceritakan. Itu semua makhluk itu pada umumnya, ya. Itu semua orang tuh pada umumnya memang begitu. Ya kita tahu orang ini memang begitu, ya memang begitu. Kita nggak bisa ya untuk bilang, mulutmu
harus gimana, harus eh, sesuai dengan keinginan kita, kan nggak mungkin. Ya, mereka memiliki kebebasan, ya, pada umumnya, ya. Jadi memang saya tempat tinggal lingkungan saya ini memang banyak orang pribumi. Kami di sini cuman saya satu rumah, kami inilah satu keluarga ya orang Chinese di sini. Tapi karena tinggal di sini, sebelum ada perumahan di sini ya masih hutan ya. Susun saya sudah ada di sini, termasuklah orang lama ya. Jadi ketika ada terjadi informasi atau apa, ya banyak yang sangat bersyukur ya, banyak yang memberikan ya dukungan gitu ya, bilang kamu adalah orang yang paling lama di sini. Kamu adalah orang yang paling lama di sini. Jadi mendengar dengan kata-kata gitu, hanya sepatah kata aja, ya. Memang dari yang perasaan yang surut, menjadi perasaan air yang terpasang. Jadi ada yang senang sama kita, ada yang tidak senang sama kita. Jadi semuanya kita tergantung lah ya. Saya merasa tergantung kita sendiri juga, gimana kita bisa berbaur sama mereka. Di sini banyak ibu-ibu RT, mantan ibu RT, ya Pak RT, ya. Semua adalah teman saya, dan juga mereka adalah donatur saya. Mereka itu gimana ya? Karena kita juga tidak jahat sama orang. Tentu saja kita tidak jahat sama orang, ya. Tentu saja kita berbicara dengan apa adanya juga, ya. Dan juga kita bisa. Ya, semua orang tuh memiliki ya kebijaksanaan dan welas asih masing-masing. Tentu saja. Ya, tentu saja kita nggak bisa bilang mereka yang tidak dukung kita ini, mereka tidak punya welas asih, cinta kasih, kan nggak mungkin. Ya, tentu saja mereka memiliki. Jadi terhadap mereka ini ya kita biasa-biasa aja, ya kita juga bisa berbaur sama mereka, ya kita juga bisa mendengar dari suara-suara mereka, kita juga bisa ikut ya kegiatan-kegiatan positif mereka, ya mereka juga bisa mendengar ya dari yang suara-suara yang positif, ya. Jadi mereka itu yang saya sangat terharu itu mereka bisa menceritakan ya tetangga yang telah pindah di tempat jauh. Di tempat mana kemarin ya, tempat jauh ya? Dekat Bengkong mana ya? Bengkong Permai. Mereka dari Bengkong Indah pindah ke Bengkong Permai. Mereka itu bisa menceritakan tentang keadaan saya lagi buat apa, saya masuk ceci, jadi insan ceci, saya lagi buat apa. Mereka jadi mereka pula yang menceritakan ke saya ya, yang saya ketemu pada tetangga yang pindah jauh. Oh, Ibu RT, mereka bilang, oh Ibu RT menceritakan Cece sekarang begini, sekarang jadi lerawan begini. Oh iya, saya bilang, oh jadi mereka tuh sangat membawa suatu
energi positif gitu. Jadi membuat saya sangat terharu gitu. Saya nggak tersangka ya. Jadi saya juga mengajak pada mereka ya yang ingin memiliki energi positif ini ya. Gitulah yang saya sharing ya, yang saya bisa sharing ya. Saya juga orang bodoh ya tadi ya. Jadi semampu saya aja yang saya sharing ya semua sesuatu.感恩师兄师，感恩师姐Linda，真的很感恩了。Jangan begitu师姐，师姐punya kemampuan kok teman-teman. Saya belajar sama Hati. Sesyong, saya belajar sama Sesyong Man, sama Sesyong Man. Ada ya baik kangen Linda. Ini ada Susun Tuan, silakan kalau mau sharing ya. Susun Tuan Ya, Kang En, selamat pagi, berkah sehat, kebaikan adanya buat Sesyong Sece. Ya, saya di sini hanya ingin sharing-sharing aja ya, dan terima kasih juga. Saya udah banyak dengar sharing-sharing dari Sesyong Sece yang bermanfaat di pagi hari ini. Saya hanya ingin sharing juga apa yang saya alamin. Ya, saya rasakan memang saya mengenal Seci ini dan ikut terjun ya menjadi relawan. Memang banyak rintangan ya, banyak cobaan, banyak menguras emosi, kesabaran, menguras tenaga. Tapi kalau saya setiap kali dengar-dengar dari sharing Sesyong Sece ya, yang ada sampai puluhan tahun ya, ikut Seci ya, suka dukanya itu, saya suka bisa jadi inspirasi saya supaya saya jadi kuat gitu. Tapi kadang-kadang memang saya merasakan di Seci ini saya kayak kena tempaan gitu. Jadi, satu tantangan tapi ada tempaan juga. Kayak seperti misalnya di berkegiatan, kadang-kadang saya ambil selalu segi positifnya ya. Saya bisa melihat di Seci itu kebersamaan ya, motivasi. Cuman di satu sisi saya juga ada lihat juga kadang-kadang yang tadi Sesyong Sece bilang ada selisih paham, ada yang marah, ada yang ini ya, ada yang kecewa, ada yang nanti keluar terus masuk lagi, ya itulah. Tapi yang saya rasakan, saya kalau setiap kali dapat hal-hal yang positif ya, itu kalau dipraktekkan dengan tulus, dengan ikhlas, misalnya berdana ya. Berdana kan bisa materi, bisa nasihat ya. Tapi yang saya rasakan, kalau dengan kita berdana yang tulus, yang saya rasakan, itu bisa sedikit-sedikit ataupun kalau berjodoh dengan baik, tergugah hatinya, bisa sadar tuh. Bisa sadar. Saya praktekin sendiri, entah itu ke orang tua atau anak gitu ya. Saya kalau setiap kali suka mendengar keluhan itu ya, itu salah satu berdana juga saya lihat ya. Kita dengar keluhan dia pernah disakitin kita ataupun gimana, disakitin orang, kita dengerin. Terus begitu kita dengar positifnya, ini saya ambil contoh ya. Saya punya anak, itu kadang bangun siang ya, disuruh makan juga males gitu ya. Karena pengaruh gadget ya, handphone ya. Itu susahnya setengah mati. Jadi satu ketika anak saya itu, ada karyawan saya mau kasbon, mau kasbon lah istilahnya. Mungkin kan anak saya nggak percaya, takutnya si karyawan ini berbohong. Dia bilang katanya buat anaknya sekolah gitu. Jadi satu ketika anak saya itu ke rumahnya. Nah setelah dikasih benar buat sekolah, ditanya anaknya, terus anaknya nggak mau sekolah. Alasannya dia dibully di sekolah.
karena bajunya nggak bagus lah, atau uang SPP-nya nggak bayar lah. Terus anak saya tiba-tiba menasehatin anak itu. Maksudnya, kamu ya orang tua setengah mati, kerja mati-matian katanya. Kamu nggak sekolah gara-gara kamu dibully. Kenapa kamu nggak tega lihat papa kamu kerja keras begitu? Nah, terus anak itu menangis. Akhirnya anak itu kesadarkan. Tapi setelah dia pulang, ya bawa dampak positif. Tapi setelah dia pulang, saya kan waktu itu sebelumnya dia nggak pernah cerita. Waktu itu karyawan yang lainnya saya ada cerita, tapi saya belum tanya sama supir ini apa yang diomongin anak saya sehingga anak kamu nangis gitu. Saya belum sempat tanya. Tapi itu hari dia pulang, dia ada cekcok sama teman perempuannya. Dia pukul lemari, dia hajar, dia ini gitu. Cuman gara-gara dia suruh pasangannya makan, memperhatikan dia gitu. Tapi teman wanitanya nggak mau ngerti. Akhirnya dia luapin emosi di rumah. Pas satu ketika saya lagi meditasi, kaget kan. Saya naik ke atas. Begitu saya dengar, saya bilang kenapa? Masalah kecil kamu ini makin parah dia. Makin parah. Dia ceritain kesalahan-kesalahan saya, menceritakan derita dia gitu. Tapi saya, karena saya semalamnya ngejenguk Bante, pernah dengar ceramah, kita kalau berdana dengan tulus, ikhlas, maksudnya kita simak terus apa yang dia utarakan. Sampai satu ketika dia utarain, saya bilang, saya minta maaf gitu kan, ada pernah berbuat, nyesal juga sih berbuat kekerasan fisik. Saya baru bisa tahu tuh ungkapan unek-unek dia keluarin semua. Terus pada akhirnya, walaupun saya lelah gitu ya, pada akhirnya dia tiba-tiba, saya tanya begini, apa yang kamu utarain, kamu pernah bikin marah sama anak karyawan? Nah, dia ceritakanlah hal seperti itu. Dari situ saya langsung pegang dada dia, coba seperti papa nasihatin kamu, seperti papa anggap kamu nih, kamu anaknya karyawan papa, bagaimana itu? Itu bagus kamu, katanya. Papa bangga sama kamu. Akhirnya anak saya baru bisa nyadarin, ternyata dia bisa nasihatin orang, tapi dia sendiri, saya sentuh hatinya dengan tulus. Akhirnya dia juga menyesal. Dia menyesal. Itu kejadian murni yang saya dapat. Begitu juga orang tua saya. Orang tua saya itu selalu, walaupun dia menikah ya, tapi dia nggak pernah cerai ya. Itu sensitifnya tinggi itu orang tua. Papa saya sama mama saya selama pernikahan 60 tahun selalu ribut. Hal-hal kecil, entah anaknya nakal, atau anaknya dagangnya bangkrut, atau apa gitu. Itu ribut terus hari-hari, menderita banget. Terus tiba-tiba satu ketika mama saya kan bicara hal-hal jelek ya, kejelekan papa. Tapi memang benar sih, kalau kita mau banyak pengetahuan, kita harus banyak dengar kelah kesah ya. Nah, kebetulan kita kan makhluk manusia ya, suka banyak persoalan ya, kehidupan manusia yang duniawi ya. Maka dari itu kita harus banyak mengamati, mendengar, ambil sisi positif. Kalaupun ada yang marah kita, ada yang nggak bisa bantu kita, nggak apa-apa, kita berdoa aja tulus, minta. Dengan doa tulus pasti ada kuijin, itu yang bantu kita. Kemarin saya ada pengalaman lagi ini, waktu saya merayakan Katina, saya sebenarnya pengen berdana ya, berdana yang tepat gitu. Tiba-tiba ada anak kecil, orang tuanya kena kanker stadium 4. Baru saya merayakan Katina kalau nggak salah hari Minggu nih kemarin. Itu kena stadium 4 bapaknya. Dia sedih, mamanya juga terlilit hutang. Terus saya tiba-tiba anak itu minta tolong sama Bante, terharu gitu. Melihat dia kok berdana uang. Kamu berdana ini untuk apa katanya? Saya berdana ini mohon kepada
Buddha untuk bisa bantu papa saya yang sedang sakit, terus bisa bantu Buddha minta tolong mama saya yang kelilit utang. Saya dipertemukan kebetulan sama Bante dipanggil, suruh mendengarkan anak itu. Jadi tiba-tiba saya datang, ya saya rasakan, ya itulah dengan mendengar keluh kesah orang gitu ya, dengan kita bisa membantu dengan hati yang tulus, mendengar yang tulus, melihat yang tulus penderitaan orang, penderitaan makhluk, dengan mendengar yang tulus, menghirup udara yang tulus, itu semua pada akhirnya akan berjalan dengan baik. Itu aja sih. Ya semoga apa yang saya uraikan bermanfaat bagi saya, dan apabila ada yang kurang jelas saya mohon maaf. Itu aja yang saya bisa dapat share. Jadi yang saya rasakan, saya di Seci ini dulu sempat pudar juga sih, terus terang saya pernah pudar juga. Karena saya kebetulan di Seci ini kan kalau handphone saya agak ini ya, ada banyak tantangan lah, pokoknya banyak tantangan. Tapi saya sempat galau juga, tapi terakhir ada Sesiong Seceri relawan juga ngetuk hati saya. Udah Sesiong, kata dia, tolong jangan keluar gitu, tolong, maksudnya Sesiong Secenya ngomongin kebaikan saya, semangat lagi saya gitu. Jadi ya itulah yang saya rasakan, Sesiong Sece yang lalu-lalu gitu ya, maksudnya yang lama gitu mengabdi. Iya juga ya, saya baru mengabdi berapa tahun aja udah KO. Ya udah, akhirnya saya bangkit lagi. Cuman memang persoalan hidup ini kompleks ya. Kadang-kadang kita di rumah juga persoalan mama lah, persoalan anak, persoalan saudara. Ya jadi campur aduk ya. Memang nggak mudah ya. Nggak mudah. Butuh proses buat sadarnya. Butuh proses buat numbuhin cinta kasihnya. Butuh proses, tapi alangkah baiknya kita belajar sabar dan mendengar. Karena banyak mendengar itu berdana yang paling besar juga. Kalau dengerin keluh kesah, tahanin. Itu aja. Kang En, Sesiong Sece. Yuk. Ya. Dan Sesiong Husein sharingnya ya. Sesiong. Baik, Sesiong Tan, apa kita masuk ke kuis saja? Baik, Sesiong Sece, kita ke kuis saja ya, Sesiong Sece. Ya, silakan kuis itu. Ya, baik. Ya, saya tidak bacakan lagi cara jawabnya. Saya langsung ke pertanyaan nomor 1 aja ya. Sesiong Sece, silakan. Oke, kita mulai ya, Sesiong Sece. Pertanyaan nomor 1-nya, mengapa Buddha menolak persembahan dari Dewa Sakra? A. Karena Buddha ingin melihat ketulusan hati dari manusia. B. Karena Buddha hanya ingin menerima persembahan dari umat manusia. C. Karena Buddha tidak ingin persembahan yang hanya dari Dewa Sakra saja. D. Karena Buddha tahu bahwa Dewa Sakra tidak bisa memberikan persembahan selama-lamanya. Dan E. Karena Buddha datang ke dunia agar semua makhluk dapat menciptakan berkah. Silakan, Sesiong. Saya hitung mundur saja ya, Sesiong. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah karena Buddha datang ke dunia agar semua makhluk dapat menciptakan berkah. Kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Berapa lama waktu yang disetujui oleh Buddha untuk Dewa Sakra memberikan persembahan kepada Buddha? A. 500 tahun, B. 50 tahun, C. 5 tahun, D. 5 minggu, dan E. 5 hari. Silakan. 3, 2, 1. Jawabannya adalah
5 hari ya. Oke, ke pertanyaan nomor 3. Apa yang membuat raja akhirnya tersadarkan akan kesalahannya? A. Dewa Sakra menciptakan kondisi yang membuat raja Ajatasatru mencabut larangannya. B. Dewa Sakra datang dan menemui raja untuk menyadarkannya. C. Dewa Sakra menemui Devadatta untuk menyadarkannya atas kesalahannya. D. Maha Brahma datang dan menciptakan kondisi yang membuat raja Ajatasatru mencabut larangannya. Dan E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan. Oke, dan jawabannya adalah A. Dewa Sakra menciptakan kondisi yang membuat Raja Ajatasatru mencabut larangannya. Oke, kita masuk ke bab yang berikutnya ya. Pertanyaan nomor 4. Hal apa yang dimimpikan oleh pemuda tersebut? A. Menyelamatkan patung Avalokitesvara dari dalam tanah. B. Menyelamatkan patung Buddha dari dalam tanah. C. Menyelamatkan seorang kakek yang jatuh ke dalam tanah. D. Menyelamatkan patung Bodhisattva Ksitigarbha yang terkubur di dalam tanah. Dan E. Jawaban yang benar. Silakan, sesi musiman. 3, 2, 1, dan jawabannya adalah D. Menyelamatkan patung Bodhisattva Ksitigarbha yang terkubur di dalam tanah. Mudah-mudahan waktunya tidak terlalu cepat, jawabannya tidak terlalu singkat ya. Oke, pertanyaan nomor 5. Apakah dengan tidak melakukan perbuatan jahat seperti mencuri dan merampok serta tidak melakukan hal jahat bisa dikatakan sebagai orang baik? A. Tidak, karena untuk menjadi orang baik harus menjadi orang yang pintar terlebih dahulu. B. Tidak, karena untuk bisa dikatakan sebagai orang baik maka kita harus bisa bersumbangsi tanpa pamrih. C. Tidak, karena itu semua adalah kewajiban yang sudah sepatutnya kita jalankan sebagai manusia. D. Tidak, karena selain kewajiban di atas kita juga harus dalam hal apapun kita harus berlapang dada. Dan E. Jawaban B, C, dan D benar. Silakan. Tiga, 2, dan jawabannya adalah jawaban B, C, dan D benar ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan nomor 6. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah umat yang berbaik hati ini? A. Bahwa dalam keseharian kita harus menjaga kondisi batin yang tenang dan tulus. C. Kita harus selalu bersedia untuk menolong orang lain. Maksud saya kita harus selalu bersedia untuk menolong orang lain. Dan C. Kita tetap tenang saat menghadapi kondisi apapun. D. Kita harus selalu bertanya dan berefleksi ke dalam hati apakah dalam menghadapi orang dan masalah kita sudah menggunakan hati yang tulus. Dan E. Semua jawaban adalah benar. Silakan sesi musinya. 3, 2, dan 1, jawabannya adalah E. Semua jawaban adalah benar. Ini akhir dari kuis kita hari ini. Sesi ujian, silakan sesi musinya. Saya kayaknya signal jelek itu. Ini jelas ya suara sih? Jelas, agak kecil aja sesi musinya. Jelas kok. Jelas ya? Iya, jelas. Baik. Ini kalau jelek signalnya kasih tahu ya, kalau saya pakai signal handphone. Iya, agak kecil aja suara sesi hari ini, tapi jelas sih. Mungkin agak jauh ya mic-nya atau gimana. Sekarang jelas nggak ya? Jelas sih. Jadi saya juga banyak kegundahan ya, banyak apa kalau saya coba kita sharing bersama, belajar bersama karena bagi saya. Kalau kita damai di hati, itu bisa menyelesaikan banyak masalah. Mengarungi kehidupan, kayak sekarang kita gini, bangun tidur aja ada banyak kebutuhan ya. Gosok gigi aja pakai semua uang. Listrik juga bayar, uang. Selimut bisa robek juga uang. Jadi kita ini bukan namanya satu perlombaan.
juga bukan pertandingan siapa yang lebih mewah, siapa yang lebih nikmat, siapa yang bisa beli barang mahal. Itu semua bukan. Itu hanya namanya satu kasat mata yang orang suka pamer. Seperti saya bilang, suka omong besar. Nah, mereka merasa lebih unggul. Ada juga merasa kalah. Kita jangan suka membandingkan kehidupan orang lain dengan kehidupan diri kita. Jalani apa yang kita ada, kita nikmatin apa yang kita punya. Jelas atau tidak? Asal hari suara saya jelas ya? Jelas. Cici Gunawati sih bilang kurang jelas. Di saya jelas sih. Agak kecil aja tapi jelas kok. Dan video Siung kadang-kadang freeze saja dia. Udah gerak lagi. Mungkin signal ya Siungnya. Gimana Siung dan Livin? Ya, jelas ya suara saya? Jelas, ini udah jelas. Udah lebih jelas lagi, udah. Ya, jadi kalau kita tidak suka membandingkan, ya. Kita akan lebih tenang. Nah, karena itu kita, kenapa jangan suka membandingkan? Karena tidak memperoleh manfaat. Dan kalau melihat diri sendiri, mendengarkan suara hati, melangkah untuk memperbaiki diri, itu jauh lebih baik. Kita amati lagi apa yang sudah dilakukan, apa yang dapat dilakukan, menjadikan di hari ini, diri sendiri hari ini lebih baik dari kemarin. Kalau kita terus ribut dengan sesuatu yang tidak enak bagi kita, maka kita akan kusut. Jalan aja di jalanan mungkin, amit-amit ya, bisa ada suatu hal yang tidak baik terjadi. Kita wajib mengamati pikiran dalam kesadaran. Setiap hari itu harus sadar, setiap detik harus sadar. Kita cobalah berlatih mengkonsentrasikan pikiran pada satu objek. Objeknya itu misalkan contoh kita sekarang lagi menulis, ya kita konsen menulis, pikiran kita jangan lari ke arah sana. Tadi yang tidak menyenangkan buat hati kita, seperti yang dialami kita itu ya kan. Saya juga belajar dari saya. Kita coba mendatangkan perasaan damai di hati. Cari tempat damai, jangan mikirin yang enggak, jangan mikirin yang tidak menyenangkan. Mengkondisikan kehidupan menjadi lebih tenang, damai, dan bahagia. Itu. Mungkin kalau ada pemenang silakan Siung Hadi lanjutkan karena saya sangat terus. Oh ya, saya bacain aja ya Siung ya. Pemenangnya untuk quiz hari ini. Oke, yang untuk yang Dewa Sakra memberikan persembahan yaitu nomor pemenangnya adalah Herianto Siung lebih tinggi. Kedua Aini Lijaya Secie Medan, dan ketiga adalah Ati Gunawan Secie Medan. Dan untuk yang Bapak seorang umat yang berbaik hati, pemenangnya pertama adalah Liani Wakti Secie Lampung, kedua Siani Wijaya Secie Makassar, dan ketiga Sumini Secie Medan. Ya begitu, Siung Tanifin. Ya mungkin para siswi-siswi pemenangnya ingin berbagi sharing, ini masih ada waktu. Langsung aja buka mic. Langsung aja siswi buka mic kalau ini ada yang ingin berbagi. Ya, Siung Herianto bilang tidak sharing dulu. Oke, yang lain silakan. Ini Secie Ati Gunawan ya, maaf. Ati Gunawan Secie. Tadi saya besar baca seperti ini. Oh, kayaknya banyak tidak sharing. Atau siswi yang selain pemenang ini ingin berbagi juga dengan kita, masih ada waktu 8 menit. Silakan langsung. Ini ada Madiono Siung, silakan Madiono Siung. Ya, terima kasih Siung Levin dan Siung Hardi ya, hari ini yang tugas ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi lihat nggak terlalu banyak yang sharing hari ini. Saya tadi terkesan juga dengan cerita dari Siung yang barusan tadi saya lupa namanya. Pada prinsipnya saya sih memahaminya tadi pentingnya kita menjaga pikiran dan juga perbuatan yang positif dan juga dengan ketulusan hati.
Ini juga terkait dengan materi hari ini ya, tentang berbaik hati ya. Jadi memang menjaga pikiran positif, hati yang tulus ya, berbaik hati itu memang bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi pada prinsipnya hal baik ini memang harus diupayakan dari hal yang kecil-kecil dan harus continue terus menerus, karena kadang-kadang kita untuk sampai pada tulus, apalagi sampai ke ketulusan, itu butuh latihan yang panjang begitu. Jadi kalau kita istilahnya berharap bisa langsung tulus dari satu kebajikan, itu sungguh-sungguh sangat sulit ya. Jadi maka penting sekali kita terus-menerus mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, termasuk mendengarkan Dharma seperti hari ini ya, pagi ini, itu agar kita ibaratnya menyirami batin kita dengan kebaikan-kebaikan dari guru kita master ya. Kemudian juga mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui kegiatan-kegiatan kecil sebagai wadah yang kemudian ladang kita untuk menanam berkah, menciptakan berkah, dan juga kemudian memberikan manfaat kepada kita semua itu. Jadi penekanan saya di sini bahwa penting sekali kita untuk menjaga diri kita sendiri dari hal-hal yang luar ya, terutama dalam hal kita berbaik hati, ini sangat penting gitu. Berbaik hati sebenarnya itu yang kemudian membuat kita terlindungi ya. Ini ada satu inspirasi dari kakaknya Sesung Gunawati yang waktu saya wawancara sangat terkesan bagi saya ya. Waktu itu cerita bahwa di lingkungannya itu kebetulan kan Romo Gunananda itu ya, saya ingat ceritanya ya. Jadi ada tempat ibadah ya, yang kemudian di lingkungan yang berbeda agama lah. Intinya adalah komunitas minoritas Tionghoa di tengah-tengah yang banyak pribumi, intinya. Yang pribumi dalam hal ini adalah non-Tionghoa gitu. Nah, penekanan di sini dari kisah Sesong Bapak Gunananda yang saya ingat banget ceritanya bahwa kalau kita ingin ya terlindungi dari lingkungan-lingkungan sekitar itu, kita harus berbaik hati gitu. Berbaik hati dalam arti misalnya kita punya tempat ibadah yang mungkin kalau yang Bapak Gunananda itu saya ingat ingin terjaga, misalnya punya tempat ibadah wihara atau kelenteng di antara masyarakat yang memang agamanya berbeda ya, itu caranya ya salah satunya dengan berbaik hati. Berbaik hati itu artinya apa? Ya, berbaik hati kalau keluar tentunya adalah memberikan sumbangsih kepada lingkungan sekitar. Ini ya, jadi dengan berbaik hati kepada lingkungan sekitar, kalau dalam hal ini ada wihara atau kelenteng, kemudian memberikan bantuan kepada lingkungan di sekitar kelenteng, maka masyarakat itu sendiri yang akan melindungi ketika ada masalah gitu loh. Jadi misalnya waktu itu ada kerusuhan ya, kerusuhan yang berbau etnis dan agama misalnya. Tapi karena udah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, maka tempat ibadah tersebut dilindungi. Ya. Nah, penting sekali di sini penekanannya bahwa ketika kita memberikan sumbangsih keluar sebagai wujud kebaikan hati, ya, sebagai organisasi maupun sebagai pribadi-pribadi, sebenarnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan tulus ini, yang manfaatnya bisa dirasakan oleh lingkungan sekitar secara langsung, ini yang kemudian akan melindungi. Ya. Ini kisah nyata juga yang saya dengar dari Bapak Gunananda, yaitu kakaknya Sesong Gunawati ya. Jadi sangat menginspirasi bagi saya waktu saya wawancara dengan beliau ini ya. Udah lama sih, tapi masih terngiang-ngiang di pikiran bahwa ternyata kita kalau ingin dilindungi ya, misalnya dalam lingkungan bertetangga sekalipun ya, kita harus menjaga kebaikan dengan lingkungan terdekat kita, termasuk dengan tetangga-tetangga kita, berbaik hati kepada tetangga-tetangga, kemudian responsif terhadap apa yang ada di lingkungan kita sendiri, karena itulah mereka yang kemudian sebenarnya adalah saudara-saudara kita terdekat. Kalau kita mengandalkan saudara kandung, mungkin ada jauh, orang tua juga mungkin sudah tua dan renta dan mungkin juga tidak berada dalam lokasi yang sama, tetapi sebenarnya apa yang ada di sekitar kita itulah yang kemudian harusnya kita jaga ya. Karena apa? Ya karena tadi sebenarnya yang bisa melindungi adalah itu dari lingkungan yang paling dekat, dan itu bisa dijaga bukan karena apa, tapi karena kebaikan hati. Salah satunya adalah
dengan memberikan sumbangsih yang bisa dirasakan langsung oleh lingkungannya. Jadi kalau masalah di sini ada minoritas, mayoritas, itu sebenarnya nggak terlalu prinsip ketika kita bisa menerapkan dharma secara baik dan benar ya. Saya beberapa di sesi lain ya, training kemarin juga mendengarkan ada training yang saya ikutin. Salah satu narasumber menyatakan begini, bahwa waktu Seci misalnya, Seci itu menerima bantuan dari, bukan bantuan tapi dana ya, atau istilahnya donatur dari Jackie Chan ya, itu kan banyak simpang siur sebenarnya, donasinya berapa, ada yang 1,5, ada yang 75 miliar dan sebagainya. Dan itu banyak juga netizen-netizen yang di medsos itu mulai ada yang dalam tanda petik menyerang lah, istilah menyerang Seci ya. Tapi ternyata banyak juga yang kemudian membela, bukan apa, berusaha meluruskan, bukan dari orang Seci sendiri gitu. Jadi meluruskan berita-berita yang tidak benar, misalnya dikatakan bahwa dananya ada 70 miliar ya, dan seterusnya. Lalu kalau ada begitu hanya diterima Seci 1,5, lalu kemana yang lainnya dan yang lain dan seterusnya. Ternyata itu juga karena orang sudah mulai mengenal Seci sebagai organisasi kemanusiaan yang sudah banyak berbuat di Indonesia ya, dan saat ini masih sangat terjaga, komitmennya terjaga, integritasnya dalam hal kegiatan dan menjalankan visi misinya, maka banyak juga yang membela meskipun mereka tidak diminta untuk membela, kan begitu ya. Dalam hal ini ya, sekali lagi penting juga nih menekankan bahwa ketika kita memberikan sumbangsih secara nyata yang bisa dirasakan oleh lingkungan kita, apalagi Seci sudah sangat luas ya, peranannya sampai lebih dari 130 negara, itu kalau dilakukan dengan konsisten dan integritas yang tinggi, dalam hal ini dengan menjaga ya dengan baik, maka orang-orang lain pun yang bahkan kita tidak kenal pun akan menjaga Seci juga. Nah, ini maka penting sekali kita juga merawat organisasi kayak semacam Seci ini kita benar-benar harus turut bersumbangsi gitu loh. Saya sebagai orang yang baru tentu tidak banyak memiliki pengalaman ya, tapi saya termasuk bergabung di sini juga dalam hal ini tertarik untuk mengikuti, terutama dalam hal bagaimana kita berpraktek dharma di Seci gitu. Bagaimana kita belajar dari buku kan mungkin bisa di mana saja ya, tapi kalau berpraktek itu akan memberikan nilai-nilai yang berbeda, yang bisa jadi dari belajar buku itu ternyata ada sedikit perbedaan, sebenarnya kita bisa mindset prakteknya. Ternyata misalnya menjaga ketulusan hati ternyata juga tidak gampang dan seterusnya. Tapi yang terutama bagaimana kita adalah melakukan pelatihan diri secara terus-menerus ya. Ya, setidaknya kalau kita tidak bisa berbuat banyak ya, setidaknya kan kita tidak memberikan kontribusi negatif. Jadi kalau kita bisa bantu orang lain ya, berkontribusi, memberikan sumbangsih ya, kita lakukan lah. Sebagai diri sendiri dan sebagai organisasi tentu itu yang harus dijaga. Tapi seandainya kita tidak bisa melakukan itu, maka tentu saja kita harus jangan sampai kita memberikan hal-hal yang negatif. Jadi penting sekali kita untuk menjaga diri kita sendiri, yaitu kalau kita masih bisa bersumbangsi ya kita lakukan ya. Tapi kalau kita tidak bisa bersumbangsi, paling tidak kita tidak membuat orang lain yang itu lebih menderita atau berita-berita negatif lebih cepat tersebar dan seterusnya ya, meskipun itu bisa jadi adalah tidak benar. Jadi saya hanya menekankan pentingnya di sini adalah bahwa sebenarnya dari kebaikan-kebaikan hati kita yang kita wujudkan dalam praktek, entah itu praktek di lingkungan kecil, keluarga, lingkungan kecil lain adalah di sekitar kita, RT kita, RW kita, ataupun yang lebih besar sebagai organisasi kayak di Seci, sumbangsih dalam bentuk kebaikan yang merupakan wujud dari kebaikan hati dari banyak orang ini perlu kita jaga integritasnya, kita benar-benar lakukan dengan baik sehingga ketika pesan cinta kasih kita, pesan ini kemudian diterima ya, ketulusan hati kita juga dirasakan oleh para penerima bantuan dan lingkungan sekitar kita adalah orang-orang yang
istilahnya merasakan manfaat dari keberadaan kita dan organisasi CECI, saya yakin kebaikan hati kita ini akan kembali ke kita juga. Artinya mereka pun akan melindungi ya, mereka pun akan melindungi eh, apa yang sudah dilakukan oleh kita dan CECI karena dari bentuk dari kebaikan hati kita, yaitu melalui sumbangsih nyata kepada masyarakat luas. Demikian ya Sesung apa yang bisa saya sharing hari ini. Terima kasih Kang En. Kan sesiung adanya itu semua benar sih ya. Kita kalau mau ingin sesuatu yang baik ya kita harus baikin, itu semua ada timbal baliknya. Dimanapun tanah kaki kita berpijak, itulah disitulah kita harus berkembang. Disitulah juga kita harus memberikan timbal balik apa yang kita inginkan. Contoh ya, kita menghirup udara di sini ya kita harus mengembalikannya dengan nafas kita di sini, otomatis ya itu kita nggak sadar loh, sangat basic. Sekarang saya menghirup, saya keluarin lagi udara. Artinya ya itu ya kita ada di sini ya kita harus memberikan kembali yang terbaik untuk yang kita di sini ini. Saat ini kaki kita berpijak, jantung kita menarik nafas, udara yang di sini yang kita ambil ya kita kembalikan ya, masuk keluar. Demikian juga dengan kehidupan kita sehari. Kalau kita semua mau baik ya kita harus ada perbaiki dulu lingkungan kita. Kalau kita membuat lingkungan kita jorok ya otomatis lingkungan ini akan menjadi penurunan sampah, bakteri dan segala macam penyakit. Kasusnya ini semua juga berawal dari diri kita sendiri. Bagaimana kita mau menjadikan daerah ini, wilayah ini, tanah kita ini, yang kita cinta ini menjadi lebih baik di masa depan. Saya rasa gitu aja ya, Suciung ya. Kanan Suciung Suci ya. Kanan tadi Suciung Suci yang sudah sharing. Suci Nawati, Suciung Tua, Suciung Madiono. Ya silakan Suciung Hati penutupnya. Ya, baik, Kak Siung. Baik, Siung Cemen, kita tutup ya sifatnya hari ini. Mari kita berdiri memberikan hormat kepada Master. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Ya, karena Siung Cemen hari ini udah ikut Silvasyang, karena dari saya dan Siung Talnivin, selamat beraktivitas kembali. Kanan sang dan saya kanan Suciung Suci. Kanan, good job. Kanan semua ya, sampai jumpa lagi bulan depan. Maaf ya signalnya kurang bagus.